Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serius saja nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Darussalam dengan NIM 2303511023. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebuah ideologi asli Indonesia. Di sini ada daftar isi. Daftar isi yaitu satu ideologi, dua apa itu Pancasila, tiga sejarah pembentukan, empat implementasi, 5 tentang dan perkembangan, 6 kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan ideologi Pancasila. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian, dasar dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian dasar. Ide atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan harus dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai seperangkat nilai atau pemikiran yang oleh seseorang atau sekelompok orang menjadi suatu pegangan hidup. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang terwujud dalam rumusan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi pijakan utama pembangunan dan penyelenggaraan negara. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sengkerta, terdiri dari dua kata yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia, terutama Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebagai ideologi nasional yang mencerminkan nilai-nilai universal dan kearifan lokal, Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling terkait melengkapi, yaitu satu, ketuhanan yang Maha Esa, menegaskan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Prinsip ini menjamin kebebasan beragama dan menghormati pluralitas kepercayaan. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mendorong pengembangan potensi manusia dalam segala aspek kehidupan dengan menekan keadilan, etika, dan budaya yang luhur. Ketiga, persatuan Indonesia. Menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan dan keberagaman prinsip di menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan budaya sambil menekan persatuan sebagai fondasi utama bangsa Indonesia. Keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang didemokratis, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan perwakilan rakyat. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menekankan menekankan eh, perlunya distribusi kekayaan dan keadilan sosial untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pancasila, Pancasila menjadi dasar hukum dan filsafat negara Indonesia. Diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memainkan peran penting dan membentuk identitas bangsa Indonesia dan menciptakan fondasi yang kokoh. Untuk membangun nasional, Pancasila terus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan, mengatasi tantangan dan membangun persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Sejarah pembentukan Pancasila. Sejarah pembentukan Pancasila mencakup serangkaian peristiwa dan diskusi yang melibatkan para tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, terutama Bung Karno dan Bung Hatta. Berikut adalah rangkaian peristiwa dengan detail
yang memadai. Satu, tanggal 1 Juni 1945, pertemuan Bung Karno dan Bung Hatta di rumah Bung Karno di Jalan Panggasaan Timur nomor 56 Jakarta. Diskusi awal tentang pembentukan dasar negara bagi Indonesia Merdeka. Dua, sidang Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945 di Gedung Cikini, Jakarta, terbentuknya Panitia 9 yang ditugaskan merumuskan dasar negara. Bung Karno menunjuk Sultan Syahir sebagai Ketua Panitia 9. Ketiga, merumus empatan dasar negara. 15 Juni 1945 terbentuknya 9 kelompok yang merumuskan 4 dasar negara, termasuk Soekomos, Soekarni, dan beberapa tokoh lainnya. 4 negara berisi pokok-pokok perjuangan yang kemudian dikenalkan sebagai Pancasila. Pertemuan tersebut membahas tentang negara berdasarkan kerakyatan, keadilan sosial, persatuan Indonesia, dan kepribadian Indonesia. Keempat, sidang PPKI 18 Agustus 1945, pengesahan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia Merdeka, dan sidang PPKI yang berlangsung di Jakarta. Bung Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Kelima, pelibatan tokoh lain. Tokoh-tokoh seperti Kiai Haji Wahidin Syahidin dan Muhammad Nasralli memberikan kontribusi mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Keenam, penyempurnaan teks Pancasila. Proses penyempurnaan teks Pancasila oleh PPKI terus berlanjut hingga akhir tahun 1945. Hasil adalah teks yang lebih final dan memuat silat-silat terkenal saat ini. Ketujuh, peran Komite Nasional Indonesia Pusat KNIP. KNIP dibentuk pada tanggal 29 September 1945 sebagai lembaga legislatif, sementara KNIP memiliki peran dalam menyempurnakan teks Pancasila dan membentuk Undang-Undang Dasar 1945. Kedelapan, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pancasila menjadi dasar negara dan negara Indonesia secara resmi lahir. Di sini saya akan menjelaskan implementasi Pancasila. Implementasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tercermin dalam berbagai aspek masyarakat dalam sektor pendidikan. Sistem pendidikan Indonesia mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan menghargai dan mengakomodasi keberagaman budaya, etnis, dan agama dalam kurikulum serta kebijakan pendidikan. Selain itu, penerapan nilai-nilai Pancasila juga terlihat dalam kebebasan beragama dan kebijakan yang mendukung toleransi dan menghormati kebebasan beragama sebagai implementasi dari prinsip kebutuhan yang Maha Esa. Dalam ranah hukum dan keadilan, nilai-nilai Pancasila tercermin melalui penegakan hukum dan berdasar dalam prinsip keadilan sosial dan menghormati terhadap hak asasi manusia. Sesuai dan budaya Indonesia memancarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu. Sebagai fondasi persatuan dan keberagaman budaya dan suku bangsa di Indonesia, sektor perekonomian, kebijakan ekonomi diterapkan untuk mendukung distribusi kekayaan dan peluang secara adil, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dan konteks kepemimpinan dan demokrasi Pancasila diwujudkan melalui sistem demokrasi berbasis musyawarah dan kepemimpinan yang bijak sesuai dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dan perkembangan. Meskipun nilai-nilai Pancasila melandasi dasar negara kita, tidak dapat dihindari bahwa tentang dan perubahan global dapat diberikan tekanan terhadap implementasi dan pemahaman terhadap Pancasila, globalisasi, perubahan teknologi, dan demikian geopolitik bisa menjadi pengaruh eksternal yang memerlukan adaptasi dan pembaruan dalam penerapannya. Namun, seiring perjalanan waktu, kita telah melihat perkembangan positif. Semakin banyak masyarakat semakin menyadari keberhargaan Pancasila sebagai kerangka kerja untuk mencapai inklusivitas
toleransi, dan keadilan sosial. Ini adalah tanda positif dari kecerdasan akan peran Pancasila dalam menciptakan masyarakat dan berkeadilan sejahtera. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, Pancasila bukan hanya sebagai sebuah ideologi negara, melainkan suatu cermin yang mencerminkan jiwa, karakter, dan nilai-nilai yang membangun identitas bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi dan menerapkan Pancasila dalam setiap tindakan kita, kita tidak dapat keutuhan dengan keharmonisan bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga semangat Pancasila dan memahami dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena di sanalah terletak kekuatan untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Jadi kemajan ngata kana jan? Jan ini kemajan. Apa ya, Hana? Oh.